Kerentanan internet. Kerentanan pada jaringan internet adalah kelemahan keamanan dalam sebuah program, software, atau jaringan, atau sistem komputer. Jaringan publik yang besar seperti internet lebih rentan daripada internal yang jaringan karena mereka hampir terbuka bagi siapa saja. Internet adalah begitu besar bahwa ketika penyelenggara terjadi, karena dapat memiliki dampak yang sangat besar. Ketika internet menjadi bagian dari jaringan perusahaan, internet sistem informasi bahkan lebih rentan terhadap tindakan dari pihak luar. Perangkat lunak berbahaya dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu virus. Perangkat lunak jahat yang menempel pada perangkat lunak lain. Yang kedua, worms, perangkat lunak yang menggandakan dirinya sendiri dari satu komputer ke komputer lain. Yang ketiga, Trojan horse, perangkat lunak yang awal kemunculannya begitu jinak, kemudian berubah menjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Yang keempat, spyware, perangkat lunak berbahaya yang memasang diri secara sembunyi-sembunyi di komputer untuk memantau kegiatan penelusuran web oleh pengguna komputer. Peretas dan kejahatan komputer. Yang pertama ada spoofing dan sniffing. Spoofing mengarahkan tautan web ke sebuah alamat yang berbeda. Sniffing penyadapan yang memantau informasi melalui sebuah jaringan. Serangan denial of service menyerang banyak komputer untuk menenggelamkan dan membuat jaringan terbebani. Yang ketiga, kejahatan komputer. Tindakan ilegal yang melibatkan penggunaan komputer atau jaringan internet untuk melakukan tindakan kejahatan. Yang keempat, pencurian identitas. Sebuah kejahatan di mana seorang penipu memperoleh sejumlah penting informasi personal. Yang kelima, click fraud. Praktik penipuan yang terjadi di internet pada iklan online berbasis pay per click. Yang keenam, ada ancaman global, ancaman yang dapat mempengaruhi seluruh dunia dalam konteks teknologi informasi. Kerentanan perangkat lunak. Kesan bagi ancaman konstan pada sistem informasi menyebabkan memiliki kerugian yang tidak terhitung dalam sisi produktivitas, pertumbuhan kompleksitasi, dan ukuran program perangkat lunak disertai dengan permintaan akan pengiriman yang tepat waktu ke pasaran. Telah dikonsumsi pada peningkatan kecacatan dan kerentanan perangkat lunak. Membangun kerangka kerja untuk pengamanan dan pengendalian. Yang pertama ada pengendalian sistem informasi. Keseluruhan kegiatan dalam bentuk mengamati, membina, dan mengawasi pelaksanaan mekanisme pengelolaan sistem informasi. Yang kedua ada penilaian risiko. Menentukan keadaan tingkat risiko perusahaan jika sebuah tindakan atau proses yang spesifikasi tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya. Yang ketiga ada kebijakan keamanan. Sebuah keamanan yang kebijakan terdiri dari laporan peringkat risiko informasi, mengidentifikasi diterima tujuan keamanan, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan-tujuan. Yang keempat, ada peran auditing. Audit meneliti keamanan perusahaan secara keseluruhan lingkungan serta kontrol yang mengatur sistem informasi individu.
Manajemen identitas dan autentisitas. Manajemen identitas dan autentisitas adalah praktik yang memastikan bahwa hanya orang yang tepat yang dapat mengakses data dan sumber daya organisasi. Manajemen identitas mengacu pada kemampuan untuk memverifikasi identitas seseorang dengan cepat dan akurat. Autentisitas kemampuan untuk memverifikasi apakah seseorang atau sesuatu adalah seperti mereka. Autentitas biasanya dibuktikan dengan menggunakan kata sandi atau password yang hanya diketahui oleh pengguna yang berwenang. Teknologi autentisitas yang bisa mengatasi beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu token, gadget kecil yang menampilkan kode sandi yang berubah berulang-ulang. Yang kedua ada kartu pintar, perangkat yang bisa menerjemahkan data pada kartu pintar. Kartu pintar yang digunakan untuk pembayaran elektronik. Yang ketiga ada autentisitas biometrik, sistem yang dapat membaca dan menerjemahkan sistem perorangan manusia seperti sidik jari. Teknologi yang dapat melindungi sumber-sumber informasi. Yang pertama ada firewall. Firewall ini teknologi yang digunakan untuk mencegah akses tidak sah ke jaringan dan sistem. Yang kedua ada sistem deteksi gangguan, yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan melaporkan insiden. Dan yang ketiga yaitu ada perangkat lunak, antivirus, dan anti-spyware, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk melindungi sistem informasi dari serangan malware dan spyware. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan?
Kenapa ini nggak ada yang bertanya? Jika tidak ada ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.